Inggris pernah membuat tiga kelompok. Kelompok yang pertama namanya Ahmadiyah. Ahmadiyah ini munculnya di mana? Di India. Yang kedua, Inggris membuat namanya Bahaiyah namanya. Bahaiyah munculnya di mana? Di Mesir. Kemudian ada yang ketiga namanya Wahhabiyah. Munculnya di Saudi Arabia. Ahmadiyah misalkan, apakah Ahmadiyah ini adalah aliran sesat? Boleh dicek. Boleh dicek. Banyak sekali kesesatan-kesesatan Ahmadiyah. Kesesatan-kesesatan Bahaiyah. Dan begitu juga dengan yang satunya yang disebut dengan Wahhabiyah. Kalau Bapak Ibu bertanya, apa alasan Mekah Madinah itu tidak dari keturunan Nabi hari ini? Itu dia sejarahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersolawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan yang hadir malam hari ini husnul khatimah. Seraya bermunajat kepada Allah, jangan pernah berhenti untuk tetap berdoa, bermunajat. Semoga kedua orang tua kita Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya. Allah kumpulkan kelak bersama orang-orang yang saleh. Dan untuk orang tua kita yang masih hidup, sehat, kuat, rezeki yang baik, anak-anak yang saleh dan salihah, InsyaAllah kita semua termasuk yang husnul khatimah. Berdoa juga untuk keluarga kita, anak-anak, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, selalu berada dalam keluarga binaan taqwa, insyaallah, kuat, pejuang, siap tempur dalam kondisi apapun, termasuk harus menjaga akidah, iman yang mulai bergeser sedikit demi sedikit. Insyaallah husnul khatimah. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di malam hari ini kita lanjutkan kajian fenomena akhir zaman atau huru-hara akhir zaman di dalam kitab Ensiklopedi Akhir Zaman karangan Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Kata pengantarnya adalah Abu Fatihah Al-Adnani. Di dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Nabi, wa innahu sayakunu fi ummati 30 kadzabun kulluhum yaz'am annahu nabi wa ana khatimun nabiyyin la nabiyya ba'di. Di dalam riwayat yang lain Nabi berkata, aktsarun nas fi Musailamah qabla an yaqula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi syai'an faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatiban faqala amma ba'du fa fi sya'ni hadzal rajul alladhi qad aktsartum fihi wa innahu kadzdzab min 30 kadzdzaban yakhrujuna baina yaday as-sa'ah wa innahu laysa min baldatin illa yablughuha ru'bul masih illa al-madinah ala kulli naqbin min niqabiha malakani
yudhabbani anha ru'bal masih. Di dalam riwayat yang lain Nabi berkata, baina ana naimun ra'aitu annahu wudi'a fi yadayhi siwaran min dhahabin fa fudhi'tuhuma wa karihtuhuma fa udhina li fa nafakhtuhuma fatara fa awwaltuhuma kadzabain yakhrujani fa qala Abdullah ahaduhuma al-Ansi alladhi qatalahu Fairuz bil Yaman wal akhar Musailamah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam fenomena akhir zaman ini, di dalam bab pembahasan khusus tentang berbagai pertanda sughra, kecil, hari kiamat dan fitnah-fitnah. Di sini disampaikan kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innahu sayakunu fi akhir ummati. Akan datang pada masa di akhir umatku, kata Nabi, fi ummati 30 kadzaban, 30 para pendusta, kata Nabi. Kulluhum yaz'am annahu nabi. Setiap orang di antara mereka mengaku bahwa diri mereka nabi. Yaz'am annahu nabi. Wa ana khataman nabiyyin la nabiyya ba'da, kata Nabi. Setiap orang di antara mereka yang 30 ini mengaku nabi. Kemudian Nabi berkata, la nabiyya ba'da wa ana khataman nabiyyin. Aku ini nabi terakhir, kata Nabi. Tidak ada nabi selain daripada nabiku, kata Nabi. Tidak ada nabi selain daripada diriku, kata Nabi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, akhir-akhir ini ada fenomena-fenomena unik. Salah satu di antaranya ada orang yang mengaku Imam Mahdi. Dan ini juga termasuk yang populer kita dengar. Dalam penjelasan para ulama hadis tentang hadis yang 30 tadi, ada ulama yang mengatakan setiap 100 tahun akan lahir orang-orang generasi-generasi pendusta yang mengaku nabi. Yang mengaku nabi. Kita lihat. Dalam penjelasan hadis ini kata Syekh Al-Mubayyad, penjelasannya. Yang pertama kata Syekh Al-Mubayyad, pertanda hari kiamat ini juga merupakan bukti kenabian Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan satu di antaranya disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya ketika orang sedang berbincang-bincang tentang Musailamah al-Kadzab, Nabi kemudian naik ke atas mimbar dan berkata, "Fi sya'ni hadzal rajul," kata Nabi. "Aku akan memberitahu kalian tentang persoalan pemuda ini," kata Nabi. Lelaki ini. "Ala wa huwa kadzab," kata Nabi. Itu dia salah satu di antara 30 para pendusta. Salah satu di antaranya adalah Musailamah al-Kadzab. Siapa Musailamah al-Kadzab nih? Nabi palsu yang ketika itu masih ada pada masa Nabi. Yang kelak dibunuh oleh Dirar pada masa Abu Bakr Siddiq dalam perperangan mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata sebagian ulama mengatakan hampir setiap 100 tahun itu ada orang yang mengaku Nabi. Ya meskipun tidak mutlak benar secara utuh, tapi setidaknya pengakuan seseorang atas diri dia mendapatkan wahyu dan menjadi nabi itu fenomena. Yang oleh sebagian ulama dikatakan kalau dikumpulkan bisa terkumpul menjadi 30. Maka bahkan ada yang mengatakan 30 yang dimaksud nabi palsu ini yang punya pengikut. Tapi yang tak punya pengikut lebih daripada 30. Nah, jadi saking banyaknya nabi. Dan itu tergantung pada daerah masing-masing. Sekarang ini ada kiai jadi dukun. Atau dukun jadi kiai. Itu sama aja tuh. Fenomena juga. Bagian daripada tersebut. Fenomena-fenomena dusta. Pembohongan. Baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadis tadi yang disampaikan oleh Nabi. Bahwa tidak hanya Musailamah al-Kadzab. Bahkan di Yaman itu. Dari kabilah Yamamah ada namanya Al-Aswad Al-Unsi dari Yaman. Yang mereka beliau juga mengaku sebagai seorang nabi. Kemudian ternyata fenomenanya ini munculnya nabi palsu terus berlanjut. Ada namanya Sajah dari Bani Tamim dan Tulaihah. Sajah dari Bani Tamim, begitu juga kemudian Tulaihah. Tulaihah dan Sajah ini nanti yang pertama kali diperangi oleh Abu Bakr Siddiq. Maka yang terakhir diperangi adalah Musailamah al-Kadzab dari nabi palsu tersebut. Uniknya lagi,
Nabi palsu Musailamah ini menikah dengan seorang wanita yang bernama Saja tadi. Dia perempuan nih kalau Saja nih. Jadi menikah dengan Musailamah. Jadi dua nabi palsu sekaligus. Jadi nabi palsu menikah dengan nabi palsu. Nabi palsu perempuan dan nabi palsu laki-laki. Sementara di dalam Islam itu nabi itu tak ada yang perempuan. Ada alasan kenapa nabi itu tidak perempuan? Ada. Karena berbeda karakter dan berbeda sikap antara wanita dengan laki-laki. Makanya nabi itu tak ada dari perempuan. Terus ada lagi pertanyaannya, kalau seandainya nabi tidak ada dari perempuan, terus bagaimana untuk perempuan? Apakah mereka bisa masuk Islam tanpa ada nabi perempuan? Ya bisa saja, buktinya kan jelas. Dan ini poin penting, Pak. Mengapa perempuan tidak dijadikan nabi oleh Allah? Karakter, Pak, karakter. Karena karakter pemimpin itu Allah ciptakan pada laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Berarti kalau perempuannya pemimpinnya perempuan berarti menyalahi aturan? Ya tidak juga. Tidak juga. Banyak ikhtilaf para ulama tentang persoalan demikian. Hanya saja kata Nabi, kalau kepemimpinan perempuan itu kita harus bersiap. Bersiap dengan segala kondisi. Mereka memimpin dengan hati, bukan dengan ketegasan. Tapi siapa nama yang dari Sidoarjo itu? Surabaya? Siapa? Ibu siapa? Risma tegas, Ustaz. Ya, satu di antara sekian banyak lah. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Ini kembali kepada poin tadi. Kemudian di abad yang lalu ada namanya Mirza Ghulam Ahmad dari Qadian Pakistan yang mengaku sebagai nabi. Saya singgung sedikit sejarah, tapi jangan kemana-mana. Sejarah ini khusus untuk disampaikan dalam aspek sejarah saja, kacamatanya sejarah. Dulu Inggris pernah membuat tiga kelompok. Kelompok yang pertama namanya Ahmadiyah. Ahmadiyah ini munculnya di mana? Di mana munculnya? Ahmadiyah di India. Yang kedua Inggris membuat namanya Bahaiyah namanya. Bahaiyah munculnya di mana? Di Mesir. Kemudian ada yang ketiga namanya Wahhabiyah. Munculnya di Saudi Arabia. Mohon maaf ini sejarah. Boleh dibaca dalam kitabnya Seven Pillars of Wisdom. Ada buku judulnya Seven Pillars of Wisdom. Boleh cek. Saya tak bohong. Itu sejarahnya begitu. Kita tidak mengkaji tentang pemikiran. Kita mengkaji tentang fenomena yang muncul ketika itu. Apa maksud Ahmadiyah? Dusta. Apa maksud Bahaiyah? Kita lihat. Di Mesir itu ada yang disebut dengan gerakan namanya Bahaiyah. Yang mereka anggap sebagai Bahaullah. Arti Bahaullah itu apa Ustaz? Bahaullah itu artinya adalah kebanggaan Allah. Nah si Bahaullah ini yang menganggap dia sebagai kebanggaan Allah ini, dia merasa bahwa dia mendapatkan wahyu dari Allah. Sehingga ketika dia mendapatkan wahyu dan ilham dari Allah, dia sebarkanlah seolah-olah dia ini sama seperti Nabi. Pertanyaannya adalah, apakah itu bagian daripada kedustaan? Iya. Ahmadiyah misalkan, apakah Ahmadiyah ini adalah aliran sesat? Boleh dicek. Boleh dicek. Banyak sekali kesesatan-kesesatan Ahmadiyah. Kesesatan-kesesatan Bahaiyah. Dan begitu juga dengan yang satunya lagi. Yang disebut dengan Wahhabiyah. Dalam kajian sejarah tersebut. Bukan saya yang katakan. Said Ramadan Al-Buti. Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti. Seorang ulama Syria yang mati dibom. Sedang kajian seperti ini. Dibom dari belakang, wafat dalam keadaan dibom. Semoga Allah menjaga beliau dan Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Ini bukan main-main Pak. Persoalan sejarah ini kadang-kadang ketika bersinggungan dengan sesuatu yang ekstrim memang tantangannya adalah kematian. Kalau kita mau kaji lebih dalam, jauh sekali. Inggris itu punya kerjasama dengan beberapa kelompok, termasuk dengan salah satunya Syarif Hussein. Syarif Hussein itu siapa? Cucu Nabi.
Syarif Hussein ini pengkhianat kepada Turki Utsmani. Dia kerjasama. Tapi ini sejarah. Dia kerjasama dengan Inggris untuk meruntuhkan Turki Utsmani. Runtuh Turki Utsmani. Senjatanya dari siapa? Inggris. Setelah Inggris menang, ternyata Inggris bangun kerjasama dengan siapa? Ibnu Saud. Ibnu Saud itu siapa? Yang mendirikan kerajaan Saudi Arabia sekarang. Bisa dipahami sampai di sini sejarah ini, Pak. Ada yang berani mengingkari sejarah ini, silahkan. Tak ada masalah. Kalau dia datang dengan bukti yang konkret dan otentik, itu lebih baik. Dalam catatan sejarah ilmiah. Tak bisa diingkari. Tahun berapa Saudi berdiri? 1942 kalau saya tak salah. Boleh cek. Intinya tidak sampai, tidak di bawah 1950 Saudi berdiri. Pertanyaannya adalah, Mekah Madinah sudah ada atau belum? Sudah. Mekah Madinah itu tahun kapan? Mekah itu berdiri pada masa siapa? Ismail alaihissalam. Ibrahim dan Ismail. Ini catatan sejarah. Apa kaitannya dengan hal tadi, Ustaz? Apa kaitannya dengan fenomena dusta tadi? Begitulah manipulatif dunia. Yang bermain bukan kelompok, tapi tangan dunia. Yang mereka lakukan dusta besar-besaran. Siapa pelakunya? Inggris. Jadi kalau Bapak Ibu sandingkan mana yang paling kuat, Inggris atau Amerika? Inggris. Amerika tak berkutik di hadapan Inggris. Dari dulu sampai sekarang. Amerika itu tak pernah berkutik di hadapan Inggris. Kalaupun terjadi pertikaian itu hanya manipulasi saja, Pak. Tak usah khawatir. Mereka tetap bersahabat sampai kiamat itu, Pak. Karena itu musuh kita yang nyata itu. Dalam persoalan perperangan. Ini sejarah. Apa maksudnya? Cara mereka membuat tipu daya agama melalui hal tersebut. Dan di akhir 30 para pendusta tadi, akhirnya siapa? Dajjal. Kata para ulama, akhir daripada 30 para pendusta tadi yang mengaku nabi tadi diakhiri atau ditutup dengan munculnya Dajjal. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, itu kan dari sisi kenabian. Kalau dari sisi karakter, berapa jumlah para pendusta itu sekarang? Banyak kan? Ada enggak di antara Bapak Ibu yang tak pernah berdusta? Satu ya. Sekali aja. Enggak ada kan? Tapi sebaik-baiknya para pendusta itu yang bertaubat. Berarti ini fenomenanya fenomena nyata nih Ustaz. Nyata sangat. Sangat nyata. Tapi yang dimaksud Nabi dalam hadis ini adalah kemunculan orang-orang yang mempermainkan agama. Yang berdusta atas nama agama. Makanya Musailamah al-Kadzab, Saja, Tulaihah itu nabi palsu. Dan diikutilah oleh fenomena selanjutnya. Bermunculanlah orang-orang yang mengaku nabi setelahnya. Saya tanya di Indonesia, ada enggak? Ada enggak di Indonesia? Dulu siapa namanya? Yang pernah mengaku nabi di Indonesia nih? Saya lupa itu. Ada juga yang mengaku Tuhan, ada juga yang mengaku malaikat. Mengaku setan yang tak ada. Betul Pak? Di Banyuwangi itu ngakunya Tuhan. KTP-nya tertulis Tuhan gitu deh. Itu langsung heboh itu. Dan tidak tahu apa alasan dia kasih nama dia Tuhan. Itu kan kita tidak tahu juga. Tapi kalau sifat-sifat Tuhan banyak. Sifat-sifat Tuhan banyak. Tapi kalau mengaku Tuhan itu. Tapi sekarang fenomenanya bukan begitu. Mengaku Tuhan tidak, bersifat seperti Tuhan iya. Berkarakter seperti Tuhan iya. Layaknya seperti seorang Tuhan. Siapa yang berani menggantikan aku? Itu Tuhan tuh. Saya baru paham Pak, beberapa akhir-akhir ini membaca sejarah Fir'aun secara detail. Akhir-akhir ini saya membaca sejarah Fir'aun secara detail. Dalam catatan Fir'aun itu, Pak, mohon maaf, dalam catatan Fir'aun, dalam catatan sejarah itu, ternyata masyarakat yang berada di tangan Fir'aun itu, mereka semuanya merasakan apa coba? Apa yang mereka rasakan? Damai. Tapi kok bisa Fir'aun mengaku jadi Tuhan? Sampai di sini bisa dipahami ya. Karakter Fir'aun itu karakter celaka atau karakter yang karakter apa? Karakter yang menakutkan atau yang menyeramkan atau yang bengis atau yang pelit atau yang apa? Zolim. Ternyata tidak. Boleh cari cek di mana catatan sejarah Fir'aun itu zolim. Ternyata belum ada Pak. Fir'aun itu kan nama samaran, bukan nama asli.
Fir'aun itu nama raja-raja Mesir. Pada masa Nabi Yusuf, dia tak mau pakai Fir'aun, dia pakai namanya Malik namanya. Malik. Ini sejarah ya, sejarah. Ternyata Pak, Fir'aun itu tidak sekejam yang dibayangkan. Secara kekejamannya. Tapi Fir'aun bisa menyediakan semua yang diinginkan oleh rakyatnya. Kesejahteraan. Sekarang saya tanya, terus kok bisa Fir'aun jadi Tuhan? Karena Fir'aun mampu menyediakan segalanya dan semua orang memuja Fir'aun. Disitulah kemudian muncul unsur merasa menjadi Tuhan. Sekarang sudah tidak mensejahterakan, tapi justru menyengsarakan, mengaku Tuhan pula lagi. Itulah berarti lebih parah dari Fir'aun ternyata. Kata Dr. Mawardi juga gitu. Ternyata lebih parah daripada Fir'aun. Qarun misalkan, kaya dia, oke. Kalau karakter kaya Qarun ini benar. Penyimpangan Fir'aun itu hanya terletak pada aspek tersebut Pak. Tapi Fir'aun tak pernah zalim sebenarnya. Dalam catatan sejarah itu tidak pernah Fir'aun itu tidak menyengsarakan rakyat, justru mensejahterakan. Bahkan dalam catatan sejarah, Fir'aun itu justru dipuji, kemudian disanjung-sanjung. Di dalam Al-Quran, dia hanya berkelahi dengan siapa? Nabi. Dia cuma minta kepada Haman, tolong buatkan bangunan yang tinggi, aku pengen lihat Tuhannya Musa. Kapan itu terjadi? Ketika dia sudah mengaku jadi Tuhan. Kapan dia mengaku jadi Tuhan? Ketika kepentingan dia sebagai seorang raja yang terganggu. Di tengah masyarakat yang menyayangi dia, kesejahteraan terjadi, kekayaan itu biasa. Ternyata orang-orang menyanjungnya lebih daripada hal tersebut. Sehingga Fir'aun mengaku bahwa diri dia bisa menyediakan segala hal yang diinginkan oleh rakyatnya. Disitulah karakter setannya muncul. Karakter iblisnya muncul. Mengaku jadi Tuhan. Allah sebutlah di dalam Al-Quran sebagai kalimat tagha. Berlebihan pada diri dia. Seolah-olah dia mampu melakukan segala hal. Disitulah kemudian dia mengaku menjadi Tuhan. Dan ketika dia mengaku menjadi Tuhan. Berlebihan pada aspek ini. Disitulah Allah sebut dengan tagha. Sementara Qarun, dia merasa diri dia lebih hebat daripada Tuhan karena bisa menghasilkan uang yang banyak. Allah sebut namanya bagha. Jadi kesombongan mengaku Tuhan namanya tagha, kesombongan memiliki harta yang banyak namanya bagha. Nah, kalimatnya sama. Cuma berbeda pada ba dan ta saja. Apa arti dua ini? Kesombongan yang melampaui batas. Yang satu pada aspek ketuhanan, yang satu pada aspek harta. Nah, terus bagaimana dengan Fir'aun yang membunuh satu, yang satunya mati, yang satunya hidup? Setelah dia berhadapan dengan siapa? Dengan siapa? Dengan Nabi. Kalau tak berhadapan dengan Nabi, apa mungkin dia lakukan? Tidak. Karena ketika itu ada perintah. Apa perintahnya kepada Nabi ketika itu? Agar Fir'aun ini menyembah Tuhan yang satu. Disinilah merasa terganggu. Dan bukan karena persoalan kezaliman ternyata. Jadi Bapak Ibu, ternyata manusia hari ini ternyata lebih zalim daripada Fir'aun. Fir'aun aja tidak zalim. Bisa mensejahterakan. Hanya karena mengaku Tuhan saja. Dan ternyata puncak persoalannya ada pada Tuhan itu tadi. Nah, kalau bahasa kasarnya, Tuhan kok disaingi. Itulah bahasa kasarnya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Kembali kepada persoalan Musailamah al-Kadzab tadi. Sama. Persoalan Musailamah al-Kadzab adalah dusta. Fir'aun dusta. Qarun dusta. Haman dusta. Arsitek ternama pada saat itu namanya Haman. Manusia terkaya ketika itu adalah Qarun. Tapi dalam konteks ini mereka berlebihan dalam urusan hal tersebut. Sehingga menafikan keberadaan tuh manusia sekarang begitu. Manusia sekarang begitu. Manusia sekarang ini mengaku Tuhan tidak, tapi merasa seperti Tuhan iya. Seolah-olah apa yang dia buat itu semuanya adalah hasil jerih payah dia sendiri. Innama utituhu ala ilmin indi. Itu perkataan siapa? Perkataan Qarun. Qarun yang mengatakan begitu. Aku hasil jerih payahku semua.
emas yang kudapat, harta yang kumiliki, tahta, rumah yang mewah, itu hasil jerih payahku. Kalau ada orang sekarang bilang begitu, beda tipis dengan Korun dia berarti. Hanya saja dia tidak sekaya tidak sekaya Korun. Bisa dipahami, Pak? Kembali kepada poin tadi. Nah, maka ada kelompok yang mengaku dan berdusta atas nama agama, namanya Bahaullah. Nah, Bahaullah inilah yang kemudian kelak dipahami sebagai kelompok yang muncul di Mesir dengan nama gerakannya adalah Bahaiyah namanya. Apa namanya? Bahaiyah. Apa kesesatannya? Mengaku seperti Nabi. Artinya merasa mendapatkan wahyu layaknya seorang Nabi. Baik. Tapi yang ketiga, dia tak ngaku Nabi. Tidak ngaku Nabi. Hanya saja merusak dan menggeser nilai-nilai. Dan sama saja itu bukan buatannya. Itu memang sudah menjadi buatannya Inggris tadi. Jadi mau salah siapa yang bohong terserah. Yang jelas itu yang disampaikan oleh dalam kitab Seven Pillars of Wisdom. Dan ternyata tidak bisa diingkari dalam catatan sejarah. Kalau ada yang mau mengingkari silahkan. Tapi mohon maaf. Harus berani datang dengan bukti yang otentik dalam catatan sejarah. Pengkhianatan yang dilakukan oleh Syarif Hussein dan Inggris yang bekerja sama dengan Ibnu Saud, tak ada yang bisa mengingkari, Pak. Makanya mohon maaf. Kalau Bapak Ibu bertanya, apa alasan Mekah Madinah itu tidak dari keturunan Nabi hari ini? Itu dia sejarahnya, Pak. Bisa dipahami ya? Karena sistemnya monarki dan kerajaan, artinya turun-temurun. Nah, pertanyaannya apakah mereka dari silsilah Nabi atau bukan? Ya jelas bukan. Yang jelas bukan. Dari mana? Carilah. Kapan-kapan Bapak bisa cari. Nanti kelihatan juga itu. Baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa kata para ulama? Jika diperhatikan hadis-hadis tersebut, pembicaraan ini tertuju pada orang-orang yang mengaku nabi dan memiliki pengikut. Sehingga oleh para ulama dikatakan 30 itu adalah nabi, orang-orang yang mengaku nabi dan memiliki pengikut. Sementara yang tidak memiliki pengikut lebih banyak lagi. Artinya orang yang berdusta atas nama nabi, berdusta atas nama Allah itu banyak. Dan fenomena ini sampai datangnya hari kiamat. Adakah fenomena yang lain yang hampir mirip? Ada, mengaku Imam Mahdi. Nah, ini fenomena juga, Pak. Sekarang bermunculan orang-orang yang mengaku sebagai sang pembebas, sang penyelamat. Namanya Al-Mahdiyyin min ba'di, kata Nabi. Imam Mahdi setelah baginda Nabi Muhammad SAW. Kita uraikan sedikit. Imam Mahdi kata Nabi dari keturunanku. Min itrati. Dari keturunanku kata Nabi. Namanya sama, asalnya sama. Disebutkan dalam hadis Nabi min Fatimati. Dari garis jalur keturunan Fatimah. Ini Bapak Ibu, sebagian ulama ada yang mengingkari fenomena Al-Mahdiyyin. Termasuk salah satunya Ibnu Khaldun. Jadi Ibnu Khaldun ini bapak sosial. Beliau mengingkari keberadaan fenomena Al-Mahdiyyin atau Imam Mahdi. Tapi ulama-ulama yang lain tidak sama sekali mengingkarinya. Artinya mereka mengakui keberadaan akan turunnya Imam Mahdi. Kata ulama yang mengingkari Imam Mahdi itu sebenarnya adalah Isa yang akan turun. Tapi sebagian besar para ulama hadis mengatakan Al-Mahdiyyin berbeda dengan Isa. Berbeda dengan Isa. Maka disebutlah bahwa keberadaan Al-Mahdi ketika itu sebagai sang pembebas. Hari ini bermunculan orang-orang yang ngaku Imam Mahdi. Ada orang bernama Qasim ngaku Imam Mahdi. Di India ngaku Imam Mahdi. Di Pakistan ngaku Imam Mahdi. Di Indonesia kapan, Pak? Nah, itu kita tinggal tunggu aja. Apakah ada dari Indonesia yang ngaku Imam Mahdi juga? Karena kalau mengaku Imam Mahdi dari Indonesia agak susah sedikit. Kenapa agak susah? Bahasa Arabnya susah. Yang kedua, ini sukunya mana? Jawa dulu, atau Sumatera kah? Atau Batak kah? Atau yang mana? Atau Minang? Kan tak mungkin. Karena posisinya Quraisy. Perlu Bapak Ibu pahami.
satu di antara sekian banyak kabilah di muka bumi ini, kata Nabi, yang akan punah pertama sekali adalah Quraisy. Yang pertama kali yang akan punah adalah Quraisy. Dan Bapak Ibu tahu, kabilah Quraisy hari ini mulai punah sedikit demi sedikit. Terjadi penelitian meneliti tentang silsilah Quraisy. Bahkan kesulitan mencari silsilah Quraisy di Saudi Arabia. Artinya kalaulah silsilah Quraisy ini sudah habis, berarti bisa dipastikan kiamat. Nah, terus Imam Mahdi itu dari mana, Ustaz? Itulah yang terakhir. Itulah yang terakhir. Bisa dipahami Bapak Ibu? Baik, kita kembali kepada poin tadi. Jadi dusta itu menjadi satu fenomena yang akan muncul di akhir zaman. Baik. Kemudian dikatakan yakunu fi akhir zaman dajjaluna kadzabuna ya'tunakum minal ahadithi bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum la yudhillunakum wala yuftinunakum. Akan ada pada akhir zaman manusia-manusia, orang-orang yang menyerupai karakternya seperti Dajjal. Ini tak usah tengok kiri kanan, Pak. Ibu diketawa pula. Iya benar, Pak. Saya mohon maaf betul. Kita kadang-kadang susah. Ini kalau hadis begini ini agak susah. Karena yang pelakunya banyak, jadi yang tersinggung juga banyak gitu. Bapak Ibu tahu, saya cerita sedikit ya. Pernah saya sampaikan hadis ini, Pak, di hadapan mohon maaf. Di antara beberapa para pejabat. Itu mukanya merah-merah semua, Pak. Saya bilang di akhir tapi sambil bercanda. Yang tersinggung berarti pelaku, saya bilang. Yang tak tersinggung alhamdulillah tidak pelaku. Tertawa, Pak. Berarti alhamdulillah banyak tidak pelaku mungkin gitu kan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Aman ya Bapak Ibu ya? Itu yang ngomong Nabi, Dajjalun kata Nabi. Jadi karakter pendusta di akhir zaman itu manusia yang menyerupai Dajjal. Makanya pernah kita sampaikan di sini kalau saya tak salah, Dajjal itu dua. Satu Masih Dajjal yang sebenarnya. Yang kedua menyerupai. Apa karakter Dajjal itu? Dusta. Jadi setiap pendusta dipanggil Dajjal, Ustaz. Ya jangan sampailah, Pak. Kalau itu kawan kita, saudara kita dusta, dia abang ini kayak Dajjal aja. Suami dia pula dibilang Dajjal. Itu masalah tuh, Pak. Itu namanya membangun atau menyalakan api di dalam rumah tangga, Pak. Itu tak boleh, tak boleh. Cuma ada orang yang berkarakter Dajjal di sini yang dimaksud adalah saking dustanya, saking parahnya dia berdus. Bapak Ibu, ada satu ancaman dari Allah dalam hadis Nabi tentang para pendusta ini. Yuktaba indallahi kadzab. Jadi Bapak Ibu, kalau jangan biasakan kita berdusta. Karena kita ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Nah ini yang menjadi masalah. Ketika ditengoknya, siapa kamu? Didik, Pak. Oh ini Didik. Ini yang kita masalah. Cuma ada dua yang di sisi Allah tadi. Satu pendusta, yang satu pelaku kebenaran ataupun jujur. Yuktaba indallahi siddiqan atau yuktaba indallahi kadzaban. Kadzab. Dajjaluna kadzabun. Baik, dari Abu Hurairah, sayakunu fi akhir zaman atau fi akhir ummati unasun yuhadditsunakum ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Ini maksudnya apa? Kelak di akhir zaman kata Nabi, di akhir umatku banyak orang-orang yang munculkan agama-agama yang baru, mereka berdusta atas nama Allah. Contoh yang tadi kita sampaikan. Itu baru satu ya, Ahmadiyah, kemudian Bahaiyah, Wahabiyah, ada lagi dulu ada namanya kelompok apa? LDII. Tahu Bapak Ibu LDII itu? Kemudian ada lagi namanya kelompok kebatiniahan. Ini banyak, Pak. Aliran-aliran sesat ini banyak di Indonesia, ini banyak. Kalau dalam catatan Majelis Ulama Indonesia itu dari berita yang saya baca, lebih dari 1000 aliran sesat di Indonesia nih. Lebih dari 1000 aliran sesat. Dan ternyata yang paling berbahaya dari sekian banyak nih, ada aliran sesat pada masa dahulu, Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib itu. Kemudian sekarang ini muncul lagi. Namanya Murji'ah namanya. Dia tak bersifat Murji'ah.
tapi teologi kesesatannya persis seperti Murji'ah. Kita ambil contoh ya, Murji'ah itu aliran sesat pada masa Ali bin Abi Thalib. Apa kesesatannya? Menganggap remeh dosa, meremehkan amal ibadah, memisahkan antara iman dengan amal. Sekarang kita lihat sekarang. Orang sekarang, ada enggak yang meremehkan dosa itu? Ada enggak? Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu, banyak mana pelaku dosa? Mohon maaf. Jangan tersinggung ya. Banyak mana pelaku dosa atau pencari pahala? Bahkan orang yang berbuat dosa dia kata kami mencari pahala. Kami melakukan maksiat ini demi pahala, kata dia. Ustaz, kami ini berzina Ustaz. Karena anak kami Ustaz. Kalau kami berbuat demi anak ini kan pahala. Betul, zinahnya ya dosa. Tapi dosa kami tertutupi karena berbuat baik kami untuk anak kami. Kanlah kacau begitu tuh. Kalau begitu maling aja kita Pak. Maling dosa apa tidak? Tapi kalau maling untuk anak istri yang sedang kelaparan bagaimana? Coba Bapak Ibu yang mau jawab silakan. Kira-kira maling demi anak istri yang kelaparan, dosa apa tak dosa itu? Jangan coba cepat mengatakan dosa. Di sini poin penting Pak. Pernah enggak Bapak Ibu mendengar kalimat berbohong demi kebaikan itu adalah boleh? Pernah dengar kalimat itu? Sekarang saya tanya, siapa pengeluar dalil tersebut? Apakah Nabi yang mengatakan demikian? Ada Nabi katakan maling itu boleh? Ada Nabi katakan mencuri itu boleh? Tak ada Pak. Tapi pernah terjadi pada masa Sunan Kalijaga. Maling rumahnya orang-orang para penjajah Belanda. Hasil malingnya diberikan kepada rakyat yang miskin. Berarti boleh dong begitu Pak Ustaz. Wallahu a'lam bissawab. Tapi kalau dikaji secara mendalam, ini lain cerita. Itu kapan waktu kita bahas lah. Tapi kembali kepada ini kita gantung dulu. Karena nanti kalau sempat boleh, banyak yang maling Pak Ustaz. Jadi kacau. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Tidak bisa. Maling tak bisa dibenarkan. Maling apapun tidak bisa dibenarkan. Jangankan maling. Pakai sendal orang aja tanpa izin hukumnya dosa. Haram. Sendal orang. Aku kenal orangnya Ustaz. Terus aku pakai tapi kita tidak tanpa izin. Hukumnya apa? Dosa Pak. Dosa. Tapi kan nanti aku kasih tahu. Nanti kan. Bukan sekarang kan. Kasih taunya nanti. Dosa enggak? Tetap dosa. Nah, setelah datang minta maaf dan bertobat kepada Allah, barulah kemudian diampuni. Itu pun kalau diampuni. Kalau sempat orang yang punya sendal tadi, aku tak ikhlas kau pakai sendal aku. Gimana coba tuh? Berarti orang tuh keterlaluan juga itu. Cuma pakai sebentar aja nggak ikhlas kan gitu. Kembali kepada poin tadi. Baik Bapak Ibu. Kemudian kata Nabi, orang-orang yang kelak di akhir zaman itu dikatakan oleh siapa? Syekh Hasim Al-As'ari dalam kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak nanti kelompok-kelompok aliran-aliran sesat lahir. Terkhusus beliau katakan fi ardi Jawa. Di Jawa. Hari ini itu kalau di Jawa tak usah kita sebut. Bapak-bapak yang dari Jawa tak usah tersinggung. Karena bapak-bapak yang dari Jawa pasti tahu. Gerakan-gerakan yang lahir. Kelompok-kelompok yang lahir. Itu banyak sekali, mohon maaf, aliran-aliran yang sesat itu. Nah yang dikhawatirkan Nabi itu. Pertanyaannya adalah mereka berdusta atas nama siapa? Atas nama Allah. Dukun-dukun yang mengaku kiai itu, pencabulan-pencabulan yang mereka lakukan itu, pedofil-pedofilia itu kan dukun itu. Tapi atas nama Allah mereka berbuat, atas nama Nabi mereka berbuat. Pertanyaannya adalah dosa atau tak dosa itu? Inilah yang disebut dengan penjualan agama. Yashtaruna bi ayati tsamanan qalila. Perjualbelikan agama demi kepentingan dunia. Terjadilah hal tersebut yang tidak diinginkan. Makanya Bapak Ibu, saya kasih kunci. Segala aliran apapun keagamaan, jika bertentangan dengan syariat, mesti sesat. Mesti sesat. Contoh. Ada aliran. Ada satu paham agama. Beribadah dia, pokoknya sholatnya cuma dalam rumah. Dan tidak boleh pakai baju sehelai benang pun. Ini terjadi loh. Ini karena saya cerita ini fakta semua. Kecuali saya cerita ngada-ngada gitu. Nah, inilah pengalaman kami dulu.
Pengalaman dakwah ke pelosok Pak Ustadz, begitulah. Dulu kami di Jawa, dari Yogyakarta kita naik ke atas pakai Honda malam-malam hanya untuk kita sampai ke tempat-tempat tertentu. Oh itu mohon maaf ya Pak, fanatisme kelompok. Fanatisme kelompok kalau di Jawa itu kita tidak ragukan Pak, tidak bisa kita ragukan. Siapapun orangnya, ketika mereka ditokohkan, itu perkataan dia itu mujarab itu. Serius orang yang ditokohkan, apalagi di kampung-kampung. Kalau orang yang ditokohkan ini berbicara A, itu semua ngikut Pak, semua ngikut. Jadi tak salah ketika ada aliran-aliran bertentangan, terkhusus batiniah misalkan, itu bertentangan. Pengikutnya banyak sekali. Banyak. Dulu ada namanya seorang tokoh, dia bilang begini ketika diwawancara, "Bapak agamanya apa?" "Aku yo Islam." Ini bahasa dia ya, "Aku yo Islam." "Bapak enggak sholat?" "Oh itu sholat itu urusan aku dengan Tuhanku. Wes aku iling-iling Tuhanku." Itu paham Bapak Ibu, paham ya? Aku sudah ingat-ingat Tuhanku. Jadi bagi dia mengingat Tuhan itu sudah sholat. Kira-kira ini kacau enggak kalau dibawa ke Pekanbaru begini? Kalau sempat ada yang ngikutnya itu yang lebih kacau lagi begitu itu. Bisa dipahami Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah, apakah Nabi pernah mengatakan apa sebab itu terjadi? Ada. Nabi katakan, nanti munculnya orang-orang yang safih, yang bodoh, yang mempelajarinya. Jadi pengikut-pengikut mereka, mohon maaf, pengikut-pengikut seperti ini dianggap orang-orang yang safih, sufaha, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kesesatan itu bukan hanya karena persoalan pemaksaan, tapi memang karena persoalan kebodohan. Bukan hanya persoalan fanatisme saja, tapi memang persoalannya kebodohan. Pertanyaannya lagi adalah, ada orang yang dibodoh-bodohi, lebih parah mana? Yang bodoh atau yang dibodoh-bodohi? Ya sama aja Pak, sama aja. Pertanyaannya begitu. Pertanyaan kita muncul, mengapa ada orang yang bisa memunculkan aliran-aliran yang sesat kok banyak pengikutnya? Yang salah siapa? Yang pengikutnya atau yang mohon maaf, yang memiliki aliran tersebut? Dua-duanya salah. Mengapa kok bisa salah dua-duanya? Disitulah proses yang disebut dengan du'ful ilmi, lemahnya ilmu. Jadi Bapak Ibu, mungkin di Sumatera ini tidak terlalu sering kita temukan. Meskipun akhir-akhir tahun kemarin itu cukup beberapa kali ditemukan oleh Majelis Ulama Indonesia, di beberapa daerah ditemukan aliran-aliran sesat. Ada kajian-kajian yang sudah melakukan penyimpangan, ada kajian-kajian yang boleh bercampur laki-laki dan perempuan. Dan ini sudah ketika sesuatu yang bertolak belakang dari syariat bisa dipastikan sesat. Misal saya bilang begini, apa hukumnya bercampur laki-laki dan perempuan dalam kajian? Dia bilang boleh saja, itu sesat berarti itu. Sesat itu pasti. Apa hukumnya cipika-cipiki laki-laki dan perempuan? Boleh saja, berarti sesat tuh alirannya itu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Laki-laki perempuan yang bukan mahram cipika-cipiki dia katakan boleh saja, berarti sesat alirannya itu. Bisa dipahami? Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Itu sesat itu berarti. Apa hukum sesajenan dalam agama, dalam Islam misalkan? Dia kata sah-sah saja boleh. Berarti aliran sesat itu Pak. Aliran apa? Sesat. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Jadi banyak sekali orang-orang yang hari ini berdusta atas nama Allah. Maka kata Nabi, ada solusi dari Nabi. Ada, Nabi kasih solusi. Di akhir zaman itu kata Nabi, umat muslimnya wajib cerdas. Wajib. Bahkan Nabi katakan, ilmu di akhir zaman itu, orang-orang berilmu di akhir zaman wajib menampakkan diri. Biar orang tahu. Kalau tidak manipulatif dunia, ini kayak gini nih. Dajjal-dajjal yang baru nih kayak gini. Bukan abang-abang nih yang dajjal ya, tapi teknologinya nih. Sekarang lahir Pak, orang-orang yang mohon maaf, tak layak berbicara agama tapi berbicara
Nah, kita kasih contoh ya, nama yang paling sering kita dengar ya itu aja orangnya. Abu Janda, kemudian Ade Armando, ada lagi Kamelia, banyak Pak. Orang-orang begini ini kan yang perusak-perusak agama, perusak-perusak agama. Maka kalau kita katakan nifaknya terlalu tinggi, itu sudah saatnya Pak. Memang mereka itu golongan-golongan munafik. Jangan dibela. Itu kalau yang membela berarti sama-sama nifaknya Pak, sama-sama munafiknya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi yang begini-begini masalah kita sekarang. Nah, yang begini kata Nabi solusinya satu, umat muslim wajib cerdas. Wajib. Ibu-ibu siap cerdas apa tidak? Siap tak siap Bu? Harus siap. Terkhusus bagi bapak-bapak, wajib cerdas. Yang kedua, solusi dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kata baginda Nabi, jangan pernah jadikan Al-Quran sebagai pejengan. Al-Quran itu bukan pejengan. Al-Quran itu pegangan. Bukan cuma dipegang aja. Pegangan yang dimaksud adalah tanamkan Al-Quran itu di sini. Maksudnya apa? Islamic worldview. Cara pandang kita nih harus Islami. Dasar Islaminya apa? Al-Quran dan Sunnah. Nabi kata jahiliyah itu orang-orang yang kata para ulama jahiliyah itu orang kafir Quraisy pada masanya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani pada masanya. Mereka jahiliyah. Tak mau atau lemah dari sisi, bodoh dari sisi agama. Sementara ada kalimat lain selain daripada jahil. Apa kalimat lain daripada jahil? Namanya sufaha. Diterjemahkan oleh ulama-ulama hadis. Arti sufaha itu apa? Orang-orang yang bodoh dari istilah sunnah Nabi. Jadi Bapak Ibu, kalau kita gabungkan dua kalimat ini, kita tak boleh bodoh dari sisi agama, begitu juga dari sisi sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika kebodohan atau kejahiliahan ini, kan dampaknya jelas. Apa dampak daripada kejahiliahan tersebut? Itu tadi. Apa dampak daripada kebodohan tadi? Itu tadi. Tersebarnya aliran-aliran sesat. Dan uniknya lagi, alasan yang paling besar mengapa kita harus cerdas, jangan sampai jahiliyah itu masuk ke rumah kita. Jangan sampai jahiliyah itu masuk ke rumah. Apa salah satu contohnya? Salah satu contohnya adalah tidak percaya kepada Allah. Jadi kalau kita tidak percaya kepada Allah Bapak Ibu, kita sedang menghidupkan karakter jahiliyah di dalam rumah tangga kita. Terkhusus bagi para suami, ingatkan anak dan istri. Kekuatan tertinggi itu cuma satu, Allah, tak ada yang lain. Jadi ajarkan akidah dalam rumah, jangan ajarkan akal ketinggian. Jangan kalahkan wahyu, tinggikan wahyu, rendahkan akal. Bisa dipahami Bapak Ibu? Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selamat di akhir zaman. Karena kata Nabi, yang selamat di akhir zaman sedikit, dan kita berharap kokoh kita. Mudah-mudahan kita semua sebelum bertemu dengan hari kiamat sudah Allah matikan dalam keadaan beriman. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.